Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa ketemu lagi dengan para pejuang SBMPTN tahun 2021. Insya Allah kalian adalah the next mahasiswa Universitas Brawijaya. Amin. Baik teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan mengupas tuntas tentang seberapa sih keketatan prodi-prodi yang ada di SBMPTN Universitas Brawijaya. Yang pertama kita akan bahas itu ya tentang keketatan masing-masing prodi di Brawijaya. Kemudian setelah itu yang paling penting ini teman-teman, berapa sih skor UTBK supaya teman-teman itu bisa lolos SBMPTN di Universitas Brawijaya. Tentunya supaya teman-teman bisa masuk ke topik kedua, silakan subscribe dulu dan nyalakan tanda loncengnya. Baik, pada pertemuan kali ini kita mengulas dulu yang topik pertama tentang keketatan prodi di SBMPTN Universitas Brawijaya. Tidak jauh beda dengan yang kemarin diungkap di SNMPTN ya. Jadi tahun ini Brawijaya itu kira-kira calon mahasiswa barunya itu sekitar 17 ribuan ya. Itu kemudian terbagi menjadi 3 jalur, SNMPTN, SBMPTN, dan Mandiri. Kita hari ini fokus pada SBMPTN 40%, ini tertinggi ya. Ini cukup besar peluangnya, kalau dilihat dari jumlahnya 7.000 mahasiswa akan masuk UB melalui jalur SBMPTN. Ini tentunya peluang besar teman-teman, tinggal kita jeli dan bisa selektif memilih prodi yang akan kita pilih. Nah, saya mulai dari kelompok saintek. Jadi UB tahun 2020 itu kampus dengan jumlah peminat terbesarnya. Saking banyaknya prodi yang ada sehingga menyedot banyak sekali minat para calon mahasiswa. Saya buka ya di saintek ini. Nah, ini klaster pertama ada 7 prodi. Yang paling ketat ini ya. Yang pertama FK. Wah, ini luar biasa FK ini 3,55 menempati urutan pertama ya, paling banyak peminatnya. Farmasi 3,93, FKG kedokteran gigi 4,23, teknik informatika ini mulai menjadi jurusan yang favorit ya di UB 5,03, ilmu gizi lagi-lagi hampir di setiap kampus ilmu gizi itu menempati klaster pertama ya 5,15, teknik sipil 5,34 dan sistem informasi. Nah ini jurusan yang belum lama tapi cukup menjadi banyak pilihan para calon mahasiswa ya, karena berhubungan dengan teknologi masa depan. 5,79. Ini adalah prodi yang paling ketat, 7 teratas ya di kelompok Saintek UB untuk SBM PTN. Nah, masuk kelas kedua kita lihat, nah ilmu aktuaria ini juga prodi baru tetapi cukup menyita perhatian, banyak sekali peminatnya, keketatannya 5,99, teknik industri 6,13, arsitektur 6,18, PWK 6,12, kehutanan 7,23, ilmu keperawatan 7,45 dan teknologi informasi 7,86. Ini hampir mirip dengan sistem informasi ya, tapi lebih ke perangkat kerasnya ya 7,86. Ini klaster kedua. Bagaimana dengan klaster ketiga? Kita buka. Nah, ini adalah kelompok prodi yang ada di klaster ketiga. Mulai dari teknik mesin 8,08, teknologi pangan 8,74, teknologi informasi 8,83, teknik lingkungan 8,89, teknik elektro 9,02, statistika 9,07 dan kebidanan 98,0. Ini ada di klaster ketiga dengan tingkat keketatan antara 8 sampai 9%. Cukup lumayan ya ini persaingannya. Oke, masuk ke klaster keempat. Nah, ditempati oleh prodi budidaya perairan 12,75, bioteknologi 13,05, teknik kimia 13,62, FKH pendidikan dokter hewan 13,94, agrobisnis 15,3, teknik geofisika 16,0 dan teknologi industri pertanian 16,07. Melihat persentase keketatannya ini punya peluang besar. Ini gini teman-teman sekalian. Jadi di dalam memilih prodi itu terkadang kita yang memilih yang sudah terkenal ya, sudah banyak apa itu kita ketahui. Padahal kalau kita memilih program studi itu harusnya punya analisa kira-kira masa depan atau kedepannya peran ilmu itu di lapangan bagaimana. Nah, kalau saya melihat ini ya, ini perspektif saya sebagai pendidik itu yang ada di klaster 4 ini ada sebenarnya prodi-prodi ini sangat
akan dibutuhkan di masa depan. Bagaimana negara kita ini juga berbasis perairan ya. Jadi budidaya perarian, biotek, teknik kimia, dokter hewan itu saya kira karena sumber daya kita itu besar harus dioptimalkan di prodi-prodi ini. Cuman tidak banyak dilirik karena mungkin tidak banyak yang tahu. Padahal ke depan kayaknya prodi ini akan mengambil peran yang sangat sentral di dalam perekonomian, di dalam kehidupan sehari-hari. Makanya ini bisa jadi alternatif ya teman-teman. Dan keketatan yang tidak begitu besar, gitu ya. Artinya persaingannya masih bisa cukup lumayan. Teman-teman bisa memilih ini untuk menjadi bagian dari disiplin ilmu teman-teman sekalian. Baik, saya lanjutkan ke klaster kelima. Nah, muncul kelompok matematika 17,35, teknik pengairan 17,39, teknologi pertanian dan biosistem 18,12, ilmu kelautan 18,4, manajemen sumber daya air 19,45, biologi 21,67 dan agrobisnis perikanan 22,54. Sebenarnya prodi ini juga kedepannya punya peluang untuk sektor-sektor yang sangat urgent di dalam menopang hajat hidup orang banyak. Jadi bisa jadi alternatif ya dengan keketatan yang tidak tinggi, artinya dengan persentase yang segini kita masih sangat besar peluangnya untuk bisa lolos. Baik, masuk ke klaster ke-6. Nah, pemanfaatan sumber daya perikanan, teknologi hasil perikanan, agroteknologi, tapi ini di kampus Kediri ya, 26,18, agrobisnis, di Kediri juga 26,60, agroteknologi, agroekoteknologi 27,931, teknologi bioproses 29,1, pendidikan teknologi informasi 29,63. Artinya ini hampir mirip ya dengan tadi. Prodi-prodi mungkin jarang dikenal, jarang diketahui, tapi sebenarnya ini memegang peran penting di dalam membangun hajat hidup orang banyak ini, karena ini berbasis dengan teknologi pangan, berbasis dengan sumber daya alam yang sangat bisa dioptimalkan di masa depan. Nah, bagaimana dengan yang di klaster ke-7? Nah, ini ada fisika, peternakan, ada sosial ekonomi perikanan, ada kimia, kemudian peternakan di kampus Kediri, instrumentasi, dan aquaculture. Nah, itu semua teman-teman prodi di kelompok saintek dengan keketatan masing-masing, terutama ada kelompok yang saya kira itu ke depan punya prospek tapi tidak banyak milih, itu jadi kesempatan teman-teman untuk bisa memilihnya di tahun ini. Kita masuk ke prodi atau kelompok sesum. Oke, siapakah yang ada di klaster pertama? Wah, ini 5 besar ya. Di kelompok sesum di UB ini adalah kewirausahaan 3,97, sangat ketat sekali nih ya. Kemudian ilmu komunikasi 4,15, psikologi 4,21, manajemen 4,66 dan pariwisata 5,4. Ini luar biasa, pariwisatanya banyak peminatnya. Oke, kita masuk ke klaster kedua. Dihuni oleh HI, hubungan internasional 5,64, perpajakan 6,02, ekonomi keuangan perbankan 6,38, administrasi bisnis 7,23 dan akuntansi 7,33. Ini adalah prodi yang banyak pemilihnya ya dari tahun ke tahun, selalu menempati di urutan kadang pertama, kadang kedua di kelompok sesum. Baik, masuk ke klaster ketiga. Nah, ada ilmu pemerintahan 7,17, ilmu hukum. Biasanya ilmu hukum itu ada di klaster kedua ya. Tahun kemarin tidak banyak peminat ya, atau mungkin persaingan sangat tinggi ya, sehingga tidak banyak yang berani milih. Ilmu perpustakaan, antropologi sosial, dan sastra Inggris. Sastra Inggris ini adalah kelompok bahasa yang paling ketat ini ya, 8,58. Next, masuk ke klaster keempat. Iya, ada pendidikan bahasa sastra Indonesia 9,2, administrasi publik, administrasi pendidikan, ilmu politik. Ilmu politik tidak banyak yang milih ternyata nih ya, masih sangat longgar sekali. Dan ekonomi Islam ini yang saya heran ini. Ini teman-teman, ini peluang ke depan ekonomi Islam akan sangat bersaing ya dengan disiplin ilmu lain, karena seiring dengan semakin meningkatnya pemahaman tentang perbankan Islam di negara kita, apalagi negara kita juga sekarang punya Bank Syariah Indonesia, yang itu nanti kedepannya akan banyak memunculkan cendekiawan di bidang ekonomi Islam atau para ekonom Islam. Nah, ini dengan 12,79 kayaknya punya peluang ini teman-teman, ini masih longgar lah persaingannya ya. Bisa jadi pilihan untuk prodi teman-teman di tahun ini. Next, masuk ke klaster kelima. Ada prodi apakah? Nah, ekonomi pembangunan 12,04, sastra Jepang 13,03,
Pendidikan bahasa Inggris, kalau yang tadi sastra Inggris, ya ini lebih ke pendidikan 14,56, sosiologi 14,86, dan pendidikan bahasa Jepang 17,20. Kita lanjut ke kelas ke-6. Nah, ini prodi terakhir ya, ada 3 prodi, sastra Cina, bahasa dan sastra Perancis, dan seni rupa murni. Teman-teman sekalian, itu semua potret kelompok saintek dan sesum beserta keketuaan masing-masing menjadi modal awal untuk teman-teman bisa bijak memilih kira-kira prodi apa yang sekiranya saya kompetitif dan punya peluang besar untuk lolos. Target selanjutnya adalah bagaimana kita bisa mengetahui berapa sih skor UTBK yang kira-kira saya aman ya dan lolos di SBMPTN UB tahun 2021. Tentunya akan teman-teman dapatkan penjelasan itu di video berikutnya. Untuk itu, silakan klik subscribe dan nyalakan tanda loncengnya. Tetap semangat, tetap optimis. Dengan usaha yang optimal, maka insya Allah teman-teman akan menjadi bagian dari mahasiswa UB yang lolos melalui jalur SBMPTN tahun 2021. Amin. Sampai jumpa, ketemu lagi di lain kesempatan dan di pembahasan berikutnya tentang skor UTBK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.